Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Susilo Yuda Irawan, Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Informatika di Fakultas Ilmu Komputer, yaitu yang pertama yaitu keamanan sistem, yang kedua standar uji perangkat lunak, yang ketiga keamanan multimedia, yang keempat yaitu komunikasi data dan jaringan komputer, yang kelima komputer masyarakat, yang keenam aplikasi komputer, dan yang terakhir yaitu wireless and mobile computing. Di mana dalam semester genap ini saya mengampu mata kuliah yaitu standar uji perangkat lunak dengan bobot SKS 2, di mana mata kuliah standar uji perangkat lunak ini saya menggunakan teknik metode pembelajaran DIY, di mana delivery, interaction, dan assessment. Di dalam delivery ini saya memanfaatkan Google Meet untuk tatap muka dan sharing knowledge terkait materinya, dan Google Classroom untuk materi yang berkaitan dengan yang sudah disampaikan. Di mana dalam metode delivery ini saya menyampaikan materi pembelajaran, diantaranya yaitu ada case methodnya, studi kasusnya langsung, agar dapat dipahami oleh mahasiswa ketika dalam pengujian perangkat lunaknya. Yang kedua yaitu ada interaction, di mana saya interaksi dengan mahasiswa yaitu menggunakan WhatsApp group untuk berkomunikasi dan diskusi terkait mata kuliah yang telah diajarkan, ketika mahasiswa mau bertanya dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada assessment, di mana assessment ini saya menggunakan 4 kategori yaitu absen, tugas dan kuis, UTS dan UAS, di mana setiap parameternya yang itu absen ada 10%, tugas kuis itu 20%, UTS 30%, UAS 40%. Di mana ketika keaktifan mahasiswa di dalam pembelajaran itu menjadi nilai tambah bagi mahasiswa. Saya akan sedikit menjelaskan terkait deskripsi singkat terkait mata kuliah standar uji perangkat lunak, di mana deskripsi ini, mata kuliah ini bermaksud untuk menjelaskan tentang dimensi kualitas sumber-sumber perangkat lunak, testing, fase produksi perangkat lunak, uji acceptance test, black box, dan white box testing. Di mana mata kuliah ini membahas juga siklus hidup pengembangan perangkat lunak, aplikasi yang SDLC dan SWDLC, dan secara singkat membahas tahap-tahapannya, memahami teknik perancangan sistem dengan menerapkan bagian-bagian dari sistem, development lifecycle dan SWDLC, serta mampu membuat skenario uji perangkat lunak dan bagaimana sistem diimplementasikan. Menerapkan konsep-konsep pengembangan perangkat lunak dalam wujud sebuah sistem informasi. Menerapkan konsep-konsep pengujian perangkat lunak, menjelaskan konsep dan teori pengembangan dan pengujian perangkat lunak, menjelaskan tahapan pengembangan dan pengujian perangkat lunak, berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dalam pemecahan secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Di mana mata kuliah standar uji perangkat lunak ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini saya punya 12 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama itu mahasiswa dapat memahami konsep dasar uji perangkat lunak. Yang kedua, mampu menerapkan dan melakukan analisa pengembangan perangkat lunak dan melakukan pengujian dengan berbagai macam jenis pengujian, dengan pemahaman konsep awal, tahapan, dan pengetahuan dalam proses pengujian atau testing perangkat lunak sistem informasi. Yang ketiga, mampu mengembangkan dan mengukur produktivitas dan pengembangan perangkat lunak dan dapat menentukan tingkat metrik suatu perangkat lunak sehingga hasil pengujian dapat mencerminkan tingkat kualitas dari pengujian perangkat lunak. Yang keempat, mampu menerapkan dan memiliki pengetahuan konsep dari tahapan dalam
implementasi perangkat lunak setelah dilakukan pengujian. Yang kelima yaitu mampu menerapkan konsep dari analisa dalam pengembangan perangkat lunak, baik pada tahap desain dan terjemahan bahasa pemrograman sehingga menjadi sebuah aplikasi perangkat lunak. Yang keenam, mampu menerapkan konsep dari dasar-dasar pengujian perangkat lunak dan dapat diimplementasikan pada sistem yang sudah dikembangkan. Yang ketujuh, mampu menerapkan konsep dari teknik-teknik pengujian perangkat lunak dan dapat diimplementasikan pada sistem yang sudah dikembangkan. Yang kedelapan, mampu melakukan pengujian berorientasi objek terhadap sistem atau perangkat lunak. Yang kesembilan, mampu melakukan strategi dalam pengujian suatu perangkat lunak untuk mencapai hasilnya maksimal. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan mendeteksi software error secara lengkap dengan menggunakan studi kasus. Yang ke-11, mahasiswa dapat memahami konsep dasar pengembangan perangkat lunak, aspek kualitas perangkat lunak, testing dan implementasi sistem informasi, testability. Yang terakhir 12, mahasiswa juga memahami konsep memantau dan mengontrol proses pengujian, mengetahui prinsip-prinsip dalam menulis laporan pengujian. Nah, itu sedikit penjelasan terkait mata kuliah standar uji perangkat lunak. Mari kita lihat video pengajaran terkait mata kuliah standar uji perangkat lunak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas ya teman-teman berkaitan dengan mata kuliah strategi pengujian perangkat lunak, di mana di mata kuliah standar uji perangkat lunak ini akan membahas terkait strategi pengujian perangkat lunak ya. Nah, di mana strategi testing ini atau strategi pengujian perangkat lunak ini dilakukan untuk tujuan menemukan dari segi kesalahan yang dibuat di mana secara tidak sengaja di saat perangkat lunak tersebut dirancang dan ketika pada saat si perangkat lunak tersebut dibangun ya. Nah, di situ nanti akan strategi pengujian perangkat lunaknya menyediakan petunjuk yang menjelaskan yaitu langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebagian ya dari contoh pengujian itu tersendiri, kapan langkah-langkahnya dijalankan dan direncanakan, kemudian dilakukan dan berapa banyak dari waktu serta sumber daya yang harus disertakan dalam pengujian tersebut ya. Sumber dayanya yang harus disertakan dalam pengujiannya. Nah, di mana strategi pengujian harus menyertakan yang pertama itu udah pasti perencanaan pengujiannya. Jadi ketika melakukan pengujian harus ada perencanaan dulu ya. Jadi ketika membuat sebuah software atau perangkat lunak tidak hanya merancang di awal itu proses atau use case dan sebagainya ya, tapi di tahap pengujian pun harus direncanakan ya. Terus di sini ada perancangan kasus pengujiannya, terus pelaksanaan pengujian dan evaluasi serta pengumpulan data hasil pengujiannya. Nah, ini pendekatan strategi testing ya. Biasanya testing suatu kumpulan aktivitas ya yang dapat direncanakan lebih lanjut dan dilakukan secara sistematis. Kenapa? Alasannya biasanya suatu kerangka pengujian atau testing software ini biasanya suatu kumpulan tahapan yang terbentuk dari teknik desain test case dan metode testing tertentu yang harus didefinisikan untuk proses dari software. Jadi metode testing tertentu itu ya yang dibutuhkannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi ketika kita mau menguji si softwarenya, kita harus merencanakan metodenya apa yang akan diuji di dalam software tersebut ya, seperti itu.
Nah, terus sejumlah strategi testing juga, testing software ini diadakan untuk menyediakan kerangka testing bagi pengembang software dengan karakteristik umum sebagai berikut. Nah, di antaranya ada testing dimulai dari tingkat komponen yang terkecil sampai pada integrasi antar komponen ya pada keseluruhan sistem atau komputer yang tercapai. Jadi si testing ini harus pengujiannya dari komponen yang terkecil dulu sampai nantinya terbesar, atau setiap komponen atau modul yang nantinya di software itu sudah terhubung nanti akan ada pengujiannya gitu. Terus teknik testing atau teknik pengujian ini berbeda-beda sesuai dengan waktu penggunaannya, sesuai dengan kebutuhannya, dan sesuai apa yang nanti akan diujinya gitu. Terus yang ketiga, ini testing dilakukan oleh si pengembang software, dan untuk biasanya proyek yang besar ya dilakukan oleh satu grup tes yang independen, di mana si pengujian ini tidak dilakukan oleh si programmernya, tapi ada suatu grup atau ada suatu instansi yang memiliki sertifikasi dalam si pengujiannya. Jadi dia punya lisensinya lah terkait pengujian pengembangan softwarenya. Terus testing dan debugging atau error ya adalah aktivitas yang berlainan, tetapi debugging harus diakomodasi setiap di strategi testing ya. Jadi setiap error itu tetap harus diakomodasi ya. Jadi kenapa bisa terjadi error atau debugnya ya, seperti itu. Nah, ini pola baku untuk pengujian perangkat lunak memiliki karakteristik umum, diantaranya ya, pengujian yang efektif harus dilakukan melalui tinjauan teknis yang efektif pula ya, tidak harus yang ribet gitu. Terus dengan demikian banyak kesalahan akan dihilangkan sebelum pengujiannya dilakukan gitu. Terus pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja ke arah luar ya. Jadi pengujiannya itu dari tingkat ya, tadi kan sudah dijelaskan dari tingkat hal yang terkecil ke yang lebih besar. Nah, dimana pengujian ini tingkat komponen dan dari arah luar itu menuju integrasi, jadi saling keterhubungan gitu. Jadi saling pengujiannya harus ini. Terus secara menyeluruh juga pengujiannya. Yang ketiga yaitu teknik pengujian yang berbeda tepat untuk pendekatan. Ada rekayan perangkat lunak yang berbeda pula dan waktu yang berbeda-beda dalam si teknik pengujiannya gitu. Terus pengujian dilakukan oleh si pengembang perangkat lunak dan kelompok penguji independen ya, harus menggunakan orang yang berlisensi dan diakui dalam tahap pengujiannya. Itu pun setiap orang pasti berbeda-beda dalam tahap pengujiannya ya. Tidak satu orang bisa menguasai pengujian semuanya, ada beberapa yang berbeda-beda, lisensinya pun berbeda-beda gitu. Terus yang kelima yaitu pengujian dan pelacakan kesalahan atau error debugging ya, adalah aktivitas ini sama lagi ya, oke sama. Terus yang ini lanjut ya, salah tadi. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu elemen dari topik yang lebih luas yang dikenal dengan VNV atau verifikasi dan validasi. Jadi setiap dalam pengujian perangkat lunak ini selalu dilakukan verifikasi dan validasi. Jadi yang diuji itu diverifikasi dulu apakah benar tahap pengujiannya ya di perangkat lunaknya. Setelah verifikasi sudah oke, baru divalidasi. Timnya pun berbeda ya. Verifikasi ini merujuk pada sekumpulan tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak benar menerapkan fungsi yang telah ditentukan ya. Terus validasi juga merujuk ke sekumpulan tugas yang berbeda yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak berdasarkan persyaratan atau keinginan si pelanggan ya, dimana verifikasi itu sekumpulan tugasnya yang fungsinya
Kalau validasi itu tadi gitu, pelacakan keinginan si pelanggannya gitu ya. Dimana verifikasi dan validasi ini meliputi banyak kegiatan jaminan kualitas perangkat lunak ya, diantaranya itu tinjauan teknis, audit konfigurasi dan kualitasnya, terus monitoring kinerja simulasi dalam pengujian pengembangan si perangkat lunaknya, si monitoring kinerja, simulasi pengujian pengembangan, pengujian kegunaan, pengujian kualifikasi, serta uji penerimaan dan uji instalasinya, dimana yang tadi disebutkan itu bisa diverifikasi dan divalidasi dalam ketika melakukan pengujian perangkat lunaknya. Nah, verifikasi dan validasi ya, testing software sering dikaitkan tadi ya, dimana verifikasi merupakan sekumpulan aktivitas yang memastikan software telah melakukan fungsinya tertentu dengan benar ya. Jadi verifikasi itu contoh misalkan login di ketika menu login apakah sudah benar, nah itu diverifikasi dulu tuh. Ketika sudah diuji, diverifikasi dulu sudah betul belum perintahnya, fungsinya. Nah, sedangkan kalau validasi itu merupakan sekumpulan aktivitas berbeda ya dari verifikasi, bahwa validasi ini memastikan software yang dibangun dapat dilacak terhadap kebutuhan dan si permintaan pelanggannya. Nah, verifikasi dan validasi ini meliputi kebanyakan aktivitas quality-nya ya, SQA-nya ya. Di antaranya ada format technical review, ada audit konfigurasi dan kualitas, pemonitoran kinerja, simulasi, studi visibilitasnya ya, review analisis dari segi algoritmanya, testing dari si pengembangannya, testing kualifikasi, dan testing instalasinya. Walaupun dalam pengujiannya memainkan peran yang sangat penting dalam verifikasi dan validasi, tapi namun ya masih diperlukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, sehingga verifikasi dan validasi ini masih dibutuhkan. Nah, di sini ada strategi testing software ya, di mana proses rekayasa software dapat dipandang sebagai sebuah spiral sebagaimana diilustrasikan di gambar di bawah ya. Rekayasa sistem mendefinisikan tugas software dan mengarahkan pada analisa kebutuhan software, di mana domain kriteria informasi, fungsi dari fungsinya, tingkah lakunya, kinerja, hambatan, dan validasi si software telah ditetapkan ya. Di situ ada kode design requirement dan sistem engineering, itu termasuk dari setiap komponen-komponen testing. Di antaranya ada unit testing, ada integration testing ya, ada validation testing dan system testing. Dimana tadi ada kode itu termasuk dari unit testing ya, ada desain dia termasuk ada di komponen integration testing, requirement itu ada di validation ya, dan system testing itu ada di system engineering ya. Itu tahapan-tahapan testingnya gitu tuh, komponennya. Nah, apa aja sih yang ditunjukkan pada saat si perangkat lunak itu dites ya? Ya sudah pasti ya, karena pengujian perangkat lunak itu dicari kesalahannya ya, terus pemenuhan kebutuhan, di mana kebutuhan yang ada apa sudah terpenuhi di sistem tersebut ya. Jadi ketika dirancang, dibuat, diuji lagi kebutuhannya sesuai atau tidak. Terus dari segi kinerjanya ya, dari segi kinerjanya itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Terus yang keempat yaitu ada indikasi kualitasnya ya, dimana itu yang ditunjukkan pada nanti pada saat si perangkat lunak itu dites.
Nah, siapa yang melakukan pengujian perangkat lunaknya? Nah, di situ ada dua yang melakukan pengujiannya dalam perangkat lunaknya, di mana ada pengembang dan si penguji independen. Biasanya kalau di tahapan perangkat lunak itu dengan skala besar, biasanya itu keduanya dipakai. Tapi kalau pembuatan si perangkat lunaknya itu hanya skala kecil atau tidak besar ya, biasanya si pengembang bisa melakukannya ya dalam pengujiannya. Nah, di pengembangan ini dia memahami sistem, namun pada saat pengujian harus adil ya, karena berpatokan pada penyebaran si perangkat lunaknya gitu. Kalau si penguji independen ini dia harus mempelajari dulu sistemnya ya, namun saat ditemukan ketidakbenaran gitu, jadi mengenai sistem itu dia harus pelajari terus dia uji gitu ya. Nah ya, seperti itu gitu perbedaannya. Terus akan menghentikannya karena berpatokan pada si kualitas si perangkat lunak tersebut gitu. Nah itu yang melakukan si pengujian perangkat lunaknya. Nah strategi pengujian ini ada 4 ya, tadi ya ada 5 sebenarnya terkait tadi di sini unit, integration, validation, dan sistem ya. Nah, dimana ada sistem tes, unit tes, integration, validation. Tergantung metode pengujiannya yang dibutuhkan apa. Misalkan direncanakannya integration test, berarti di integration test gitu. Strateginya pemilihannya mau seperti apa gitu. Itu ya. Nah, dimana strategi pengujian ini memulai untuk pengujiannya dengan lingkup yang kecil, kemudian bergerak ke lingkup yang lebih besar. Jadi pengujian itu dari hal yang kecil dulu gitu. Terus untuk perangkat lunak yang konvensional, dia biasanya fokus awal pada pengujiannya itu per komponennya atau per modul di dalam si perangkat lunak itu yang dibuat. Lalu baru dilanjutkan pada pengujian integrasi ya, yang saling terhubung di antara komponennya. Nah, kalau untuk perangkat lunak yang berorientasi objek, pengujiannya itu lingkup kecilnya akan berubah dari modul individual ya, sudut pandang konvensional ya, yang tadi itu yang fokus pengujian modul, menjadi kelas objek oriented ya, yang meliputi atribut operasi yang berimplikasi pada komunikasi dan kolaborasinya. Itu untuk perangkat lunak berorientasi objek ketika di tahap pengujiannya. Nah, di strategi pengujian ini ada isunya juga ya, dimana isu strategi pengujian ini ada tahapan pengujian yang harus diungkapkan secara detail, secara eksplisit ya. Terus memahami user sebagai pengguna perangkat lunak dan membangun profil untuk setiap kategori si user itu sendiri. Terus membuat perencanaan pengujian yang dapat mengakomodir atau siklus cepat pengujiannya. Terus menggunakan tinjauan teknis formal yang efektif sebagai filter di awal pengujiannya. Terus yang selanjutnya yaitu mengelola tinjauan teknis formal untuk menilai strategi dan kasus dari si pengujian itunya sendiri. Terus membangun pendekatan berkelanjutan untuk si pengujian proses. Itu dimana itu yang ada di isu strategi si pengujian perangkat lunaknya. Nah, di sini unit testing ya, unit testing kan pengujian dari hal yang terkecil ke hal yang besar ya, dimana di sini ada si penguji perangkat lunak, dia akan ada modul yang akan diuji ya, terus dia memiliki kasus pengujiannya, ada test case-nya atau ada draftnya gitu untuk melakukan pengujian, lalu nantinya akan menghasilkan sebuah hasil
modul yang sudah diuji dengan test case yang sudah dibuat oleh si perangkat lunak gitu. Nah ini ya kasus pengujian atau test case-nya ya, dimana di situ nanti ada dari segi interface-nya ya, ada lokal dan strukturnya, ada boundary condition-nya, ada independent patch-nya, dan error handling patch-nya. Itu nanti si test case yang ada menguji modulnya gitu, modulnya diuji sih seperti itu, nanti menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah ini lingkungan unit testingnya ya, ada utamanya gitu, ada modul, ada sub. Nah terus hasil, jadi dari hal yang terkecil ke hal yang besar gitu ya, seperti itu. Iya bang, misalkan perangkat lunak dari sistem rumah sakit kan pak. Ya. Kalau sekarang dulu kan biasanya cuma menggunakan sistem website kayak gitu ya. Nah kalau sekarang kan sudah menggunakan perangkat lunak juga kan, jadi aplikasi kayak gitu Ya, nah, yang desktop lah bobo gitu ya. Biasanya sih banyak hal ya terkait keamanan ya. Biasanya sih kebutuhan sistemnya itu sekelas rumah sakit dia kalau sistem ini ya, sistem yang ada itu dia agak cuek terhadap di keamanannya, karena dia tidak hanya butuh proses di dalam rumah sakit itu seperti apa, atau ambil antrian, terus stok obat dan sebagainya. Baik, itu sepenggal video pembelajaran terkait mata kuliah standar uji perangkat lunak. Semoga bermanfaat mata kuliah yang saya ampuh. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.